Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan orang yang terbiasa hidup sederhana. Setiap orang bebas memilih jalan hidup. Masing-masing individu punya cara sendiri dalam mengatur gaya hidup. Sebab memang pada dasarnya, tiap orang punya hak dalam menentukan rutinitas dan arah hidupnya. Kali ini, kita akan membahas soal gaya hidup sederhana. Bagi kamu yang terbiasa hidup sederhana, mungkin belum benar-benar menyadari bahwa ada sejumlah kelebihan yang sebenarnya kamu miliki. Kelebihan ini terkait dengan karakter atau pembawaanmu yang positif dalam menjalani keseharian. Yang pertama, mudah bahagia. Tak butuh hal-hal besar untuk bahagia. Tak harus menunggu orang lain atau keadaan untuk berubah agar bisa bahagia. Dari hal-hal sederhana, kamu sudah bisa bahagia. Bahkan kamu bisa melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri dan membuatmu bahagia. Kedua, tidak mudah stres. Pastinya kamu pun pernah merasa stres atau tertekan dalam menjalani hidup. Hanya saja kamu tahu cara mengelola stres itu. Terbiasa hidup sederhana membuatmu terbiasa melihat realitas apa adanya tanpa melebih-lebihkan atau mendramatisasinya, sehingga kamu bisa lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap persoalan yang ada. Ketiga, bisa memaksimalkan waktu untuk hal-hal produktif. Waktu menjadi hal yang sangat berharga dalam hidupmu. Di balik kesederhanaan gaya hidupmu, kamu senantiasa memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal produktif. Bagimu, menjaga produktivitas membuat hidup terasa lebih bermakna. Keempat, pandai bersyukur. Terbiasa hidup sederhana, kamu lebih banyak bersyukur dan tidak banyak komplain. Dikutip dari buku Happiness Inside, komplain dan kebahagiaan seperti terang dan gelap. Keduanya tidak mungkin hadir beriringan. Ketika komplain hadir, kebahagiaan bisa menghilang dan memudar. Banyaknya kebahagiaan pun bisa berbanding lurus dengan banyaknya rasa syukur yang disampaikan. Kelima, lebih lentur hadapi perubahan. Terbiasa hidup sederhana, tak banyak hal didekatkan ke dalam diri. Ketika menghadapi perubahan dalam hidup, jadi lebih mudah menyesuaikan diri. Ini juga berkaitan dengan tidak mudah stres atau tertekan dalam menjalani hidup, sebab kamu punya kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Semoga kita bisa senantiasa menjalani dan memiliki hidup yang berkualitas. Apapun masalah dan persoalan yang menghadang, semoga kita bisa punya mental yang selalu kuat untuk mengatasinya dengan baik. Kali ini kita akan membahas tentang slow living sebagai kunci kebahagiaan. Kenapa hidup harus serba cepat dan mengikuti derasnya waktu, kalau kita bisa melambat sejenak dan menikmati apa yang ada di dunia ini? Coba kita buka dengan cerita seperti ini. Pekerjaan yang tak kunjung berhenti, jalan dengan bertambahnya jam kerja. Forbes mencatat, dengan mengutip hasil survei Harvard Business School, sekitar 94% profesional bekerja lebih dari 50 jam per minggu. WHO menyatakan 1 dari 7 orang mengalami gangguan kesehatan jiwa di kantor. Sementara, studi dari Badan Ekonomi Kreatif pada 2016 menyatakan bahwa sepertiga pekerja di industri kreatif mengalami overwork dengan jam kerja lebih dari 40 jam setiap minggu. Dengan adanya hasil penelitian seperti tadi, itu menyatakan bahwa para pekerja seperti tidak ada pilihan lain dalam hidupnya, kecuali kerja, dan kerja lagi. Dalam tuntutan hidup yang serba cepat, bekerja dianggap sebagai salah satu cara untuk menyesuaikan diri, termasuk tenggelam dalam ritme yang kadang tidak manusiawi. Manusia saling berlomba untuk mengejar lebih dulu siapa yang paling cepat mencapai garis akhir. Kalau tak mampu berlari cepat, maka jangan mengharapkan adanya relasi dan masa depan sebagai jaminan. Dampaknya tidak main-main. Selain kesehatan rentan terganggu, kita seolah tak punya kebebasan untuk menentukan apa yang akan atau ingin kita lakukan, dan kita dipaksa tunduk pada budaya yang serba cepat yang semakin kesini semakin menyeramkan. Bersantai untuk menikmati hidup. Slow living atau pola hidup yang melambat merupakan cara dan respon atas rutinitas yang cepat, serba teratur, dan penuh kesibukan. Mereka yang menerapkan slow living
adalah orang-orang yang berharap menjalani hidup dengan seimbang dan tidak berlebihan. Penganut slow living paham bahwa kesibukan dan kehidupan yang serba cepat telah merebut berbagai hal, mulai dari kesehatan. Ruang slow living tak sekedar sebagai slow food, tapi juga slow parenting, slow career, slow life, sampai slow money. Intinya sama. Kita menolak untuk tunduk pada budaya serba cepat, serta memilih melakukan sesuatu dengan perhitungannya pas, menikmati proses, dan mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Konsep hidup semacam ini turut mendorong beberapa negara mulai menerapkan slow living di kehidupan sehari-hari. Di Swedia, keberadaan slow living dapat dilihat ketika perusahaan menetapkan jam kerja hanya berdurasi 6 jam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, membuat pekerja lebih bahagia, dan punya waktu untuk menikmati kehidupan pribadi mereka. Kondisi di Amerika pun mirip. Keinginan untuk menerapkan pola hidup slow living muncul sebagai tanggapan atas budaya serba cepat yang diyakini memiliki potensi untuk menghancurkan kesehatan, relasi sosial, dan komunitas. Jika kamu tinggal di Eropa setelah usia 50 tahun, kamu hanya punya kemungkinan setengahnya untuk terkena penyakit kronis semacam jantung atau tekanan darah tinggi, yang biasanya diidap kebanyakan orang-orang Amerika, kata John DeGraff, Koordinator Nasional Take Back Your Time, sebuah organisasi slow life. Karena orang-orang di sana bisa berolahraga lebih banyak, lebih sedikit makan makanan cepat saji, dan tidur lebih banyak. Edgar S. Chan, mantan jaksa dan pendiri Time Banks, organisasi slow life, mengungkapkan durasi bekerja di Amerika telah berubah jadi budaya, simbol sekaligus status sosial. Chan beranggapan bahwa kerja itu justru malah merantai para pekerja dengan durasi kerja yang lama. Ditambah lagi keberadaan teknologi semakin memperburuk situasi akibat masyarakat Amerika lebih suka menatap layar daripada berinteraksi dengan sekitar. Melalui Time Banks, Chan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk lebih menghargai waktu. Gerakan ini merupakan tentang bagaimana kita menghargai hal selain seberapa cepat kita dapat mengkonsumsi barang dan seberapa banyak barang yang dapat kita kumpulkan, ujarnya dilansir dari CNN. Di Jepang, yang terjadi sedikit unik. Selain didorong faktor bosan dan kehidupan serba cepat di kota-kota besar semacam Tokyo, alasan lainnya yang memotivasi orang-orang mempraktikkan slow living adalah menyelamatkan desa dari ancaman kepunahan. Seperti yang terjadi di wilayah Iketani, prefektur Niigata. Lebih dari 1 dekade silam, menurut penuturan Megumi Iizuka dari Japan Times, daerah itu hanya dihuni 13 orang penduduk, yang sebagian besar diantaranya berusia di usia 65 tahun. Kondisi ini diperparah dengan gempa kuat yang melanda Iketani pada 2004. Ladang dan jalanan pun rusak. Gempa turut mendatangkan para sukarelawan yang berusia muda untuk membantu rekonstruksi wilayah Iketani. Hari-hari relawan muda yang diisi dengan bercocok tanam sampai membangun rumah yang rusak akibat gempa. Para relawan yang awalnya hanya bertugas membantu, lama-kelamaan tertarik untuk tinggal lebih lama. Ada banyak faktor pendorong. Semacam mereka merasa nyaman tinggal di desa, merasa tidak dituntut bekerja serba cepat, dan terpenting mampu menikmati hidup sebagaimana mestinya. Total sejauh ini, Iketani dihuni 70% populasi yang berusia 20-40 tahun. Salah seorang yang ikut arus perpindahan tersebut adalah Kanako Sato, ibu 1 anak berusia 29 tahun. Sato awalnya warga Tokyo. Selama tinggal di sana, ia merasa jenuh akan hiruk-pikuk dan pekerjaan di agensi iklan yang sehari-hari menyertai rutinitasnya. Sesaat selepas mendengar kabar gempa tersebut, ia tanpa pikir panjang langsung memutuskan untuk pergi ke Iketani dan menetap di sana. Ketika saya membantu warga desa dengan kegiatan bertani mereka, pelan-pelan saya menyadari bahwa cara hidup, falsafah, dan budaya mereka berasal dari pertanian dan nilai-nilai yang membentuk komunitas dan wilayah Iketani, ungkapnya. Secara keseluruhan,
Menurut survei pemerintah Jepang pada 2014, sekitar 40% masyarakat kota besar seperti Tokyo tertarik pindah ke daerah pedesaan untuk menghindari kehidupan serba cepat hingga tekanan pekerjaan. Banyak yang khawatir tentang prospek pekerjaan yang bisa mereka dapatkan apabila mereka pindah. Dari sini kita paham bahwa slow living bukan berarti tak tanggap dengan kehidupan sekitar, maupun hanya bergerak lambat dalam melakukan pekerjaan. Slow living adalah prinsip dan sikap sekaligus upaya untuk mendapatkan kebebasan dalam diri yang selama ini tersita oleh kemacetan, tenggat pekerjaan, sampai pertanyaan dan urusan tak penting lainnya. Jadi bersediakah warga kota-kota besar untuk mempraktikkan slow living? Video ini terinspirasi dari Muhammad Faisal dari Dare to ID. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.